Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini saya kedatangan salah satu murid kami yang jauh, pokoknya ya, jauh dari Pulau Jawa, yakni adalah Pulau Papua, Irian Jaya. Namanya Mas Data Rodolf. Ya kan? Assalamualaikum Mas Data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Mas Data kan kemarin ya, dari Papua ke Surabaya dulu. Surabaya. Terus berapa lama stay di Surabaya? Di Surabaya, stay-nya sekitar 2 minggu. Oh, stay-nya bakal stay 2 minggu. 2 minggu. Jadi ini belum pulang ya? Belum pulang. Wah. Jadi Mas Data ini ke sini, tempat kita ini niat banget ya, teman-teman ya. Niat banget buat ketemu saya, buat ngaji, ya kan, ngaji keilmuan. Karena Mas Data ini sebenarnya maharin program Al-Mujiz. Al-Mujiz itu adalah program yang mana dia ini akan menjadi pengijazah. Ya, salah satu pengijazah yang memiliki sanad dari kita juga, sanad Sukma Wijaya Al-Hikmah. Nah, cuman sebelum kita masuk ke kita ngobrol-ngobrol soal pengalaman Mas Data deh. Sekarang lagi sibuk ngapain Mas di Papua? Banyak kasus gak? Kasus sih gimana ya, banyak sih kasus. Masalah tentang KKB sih. KKB itu kan tugas pokok kita ya sebagai anggota. Jadi BRIMOB ya. Ya. Jadi kita belum cerita mungkin ya Mas Data ini kan di Papua itu sebagai satuan BRIMOB ya. Masih kerja di BRIMOB gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya yang di Papua kalau ada apa-apa hubungin aja Mas Data. Hubungin aja Mas Data. Di mana Instagramnya apa namanya? Instagramnya namanya Atta Always. Atta Always. Kita tulis ya, Atta Always. Siap. Kontak jangan lupa. Nah, sekarang kita pengen ngobrol sama Mas Data ya. Ini kita buat secara real. Kita nggak ada namanya cut ya, nggak ada cut. Mas Data ceritakan sendiri gitu pengalaman Mas Data setelah memaharkan keilmuan di sini, pengalaman yang ngapain aja, udah pernah ngapain aja gitu, pengalaman wiridnya gimana gitu. Atau pertama kali itu Mas Data waktu itu saya agak lupa karena memang Mas Data kan maharin banyak ya. Teman-teman saya Mas Data ini maharin banyak. Pertama kali itu Mas Data kan memaharkan tempat saya itu Asmasir Kubro. Oke, Asmasir Kubro itu pada waktu Mas Data ngamalnya tuh apa yang dirasain, terus udah ngapain aja tuh dengan Asmasir Kubronya? Pertama yang saya alami Asmasir Kubro amal pertama itu mata batin saya terbuka jelas ya. Kita bisa namanya ya melihat makhluk halus ya gitu. Nah, terus kalau kita wirid lihat itu kita nggak usah terlalu fokus ke makhluk halusnya, tapi kita fokus ke wirid saja. Itu ngelihat secara langsung. Jadi dia ngelihatnya secara siluet ya. Dia tiba-tiba muncul siluet gitu, bayangan gitu ya. Bayangan kadang-kala kita dalam hati kita, dalam mata batin kita lihatnya jelas. Jelas sekali bentuknya seperti apa jelas. Yang penting motonya ojo mikir ya. Moto kita ojo mikir. Yang penting jalankan. Kita niatnya sama Allah aja, ibadah sama Allah. Nanti pada waktu kita niat ibadah sama Allah aja semua dibuka itu pasti. Terus yang kedua itu aku coba ini masih masa Riyado sih, berapa hari sekitar 1 minggu. Kebetulan istriku sakit, padahal istriku ini bukan di Papua, istriku di Jawa ini. Jarak jauh, lewat telepon kita video call sama istri saya. Dia sakit katanya, capek, pusing lah segala macam lah. Udah aku bacain doanya Asmasir Kubro jarak jauh. Alhamdulillah tajrib jos pokoknya. sembuh pokoknya. Yeah. Terus udah itu aja kalau Asmasir Kubro. Kebanyakan untuk itu sih ya, rata-rata ya. Untuk pengobatan mata batin. Terus pas ini waktu itu kan hujan deras kan. Awan ini hitam. Kebetulan saya bukannya riak ya, tapi ini saya mau sedekah ke panti asuhan ini. Waktu itu hujan deras, tiba-tiba gitu saya dalam hati saya ada yang bisik baca Asmasir Kubro sekian gitu. Udah aku niatin baca nih, dia nggak sampai berapa menit sih, 5 menit lah itu hujan berhenti. Ketika hujan berhenti aku masuk ke panti asuhan. Ke panti asuhan aku sedekah, habis itu aku keluar
dari Pantuasin itu aku lihat awan itu nggak ada awan sama sekali. Jadi satu Papua ini terang. Padahal tadinya hujan Gelap ya, deras gelap. Cuman baca Asmasil Kubronya berapa kali waktu itu bacanya? Sebelumnya 7 kali. Bacanya 7 kali. 7 kali niatkan minta sama Allah dibukakan langitnya supaya nggak hujan ya kan. Terus malah nggak hujan gitu. Mantap. Terus setelah itu lanjut ngamalin apa lagi habis Asmasil Kubro Masnya? Asmasil Kubro Asmanatsum. Langsung ke Asmanatsum. Karena gini ya teman-teman, Mas Data ini maharin tepasnya itu banyak. Jadi setiap kali ada proksos itu dia cepat maharin gitu. Sampai saya bingung, seingat saya Mas Data Rudolf ini pertama kali ngambil ke saya itu program pengenarikan benda pusaka. Tapi makin kesininya kok makin banyak lagi ngambil program lagi karena mungkin sudah ngerasain ketajriban di Asmasil Kubro ya. Alhamdulillah. Jadi langsung ada ketertarikan buat belajar yang lain lagi gitu. Nah terus pada waktu Natsum tuh gimana tuh ceritanya? Ketika Riyadhul Asmanasum, jadi waktu dikir, paling ini kan saya kerja dari pagi sampai siang. Terus sore ya kita isi kegiatan apa lagi, kalau kita kan di sana bujang sih, pas saya bujang di sana. Jadi saya paling yang nyuci pakaian udah. Terus malam Riyadhul Asmanasum, padahal ngantuk berat ini. Pas di pertengahan zikir itu tiba-tiba ada yang ngagetin dari belakang punggung ini. Itu bukan sekali 2 kali, sering kalau saya ngantuk ketika zikir pasti ada yang ngagetin. Jadi kayak ada yang ngingetin ya. Bangun nanti. Bangun. Langsung tidur. Langsung nggak lagi. Langsung cerah mata. Terus selain itu apakah ada keajaiban atau udah pernah dites Natsumnya buat apa? Natsum panggil angin. Itu kencang loh. 1 kali panggil tuh sangat kencangnya. Padahal itu nggak ada angin sih, nggak ada angin sama sekali. Saya niatkan panggil angin kencang, angin datang. Di Allah menundukkan angin ke Mas itu karena Masnya waktu itu memang tidak ada niatan aneh-aneh ya, cuma iseng doang gitu, iseng manggil kepanggil gitu kayak gitu. Dan itu berapa kali? Sekali, 2 kali? Kalau saya sih niatkan 1 kali karena kan tajribnya 1 kali sudah. Kalau kita semakin dibukakan itu, untuk saya sebagai hamba Allah ya, saya semakin takwa karena kita dibukakan semua, kita punya hijab semua dibukakan. Amin. Jadi memang pesan nih buat teman-teman semua yang memang pada waktu kita sudah dibukakan sama Allah, diperlihatkan keajaiban dengan ilmu-ilmu yang ilmunya benar, sanadnya benar, maka mestinya kita jangan sombong, tetapi segala sesuatu itu kan emang Allah yang mengijabah ya. Allah yang mengijabah, kita yang hanya bersyariat bertarekat saja, Allah yang mengijabah. Nah, sehingga pada waktu dengan ilmu yang benar, kita niatnya benar, gak niatnya macam-macam, dan Allah mengijabah, mestinya kita makin takwa gitu, imannya makin tebal, takwanya makin tebal gitu, kayak gitu. Nah, habis selesai Natsum nih kan, Natsum udah selesai nih. Habis itu lanjut ke, saya Batrosin tadi, enggak? Batrosin. Langsung Batrosin ya. Terus Batrosin itu gimana ceritanya? Kayaknya kalau Batrosin kayaknya agak banyak nih ceritanya. Siap. Kalau Asma Batrosin ini, ketika itu kan memang mata batin terbuka ya, jelas saya lihat. Di sekitar lingkungan saya itu memang banyak sih penghuni-penghuni itu ya kuntilanak, pocong segala macam lah, bahkan bentuk yang nggak jelas kayak Godzilla malah. Mirip-mirip Godzilla ya, kayak Godzilla gitu. Aneh-aneh bentuknya. Udah aku pakai Batrosin aja. Pakai Batrosin, ya alhamdulillah nggak ada. Maksudnya mereka kayak macam bukan gimana ya, terusik lah gimana ya, karena Asma Batrosin gitu. Nggak ada lagi merekanya di sekitaran saya gitu. Jadi kabur semua. Pokoknya Asma Batrosin itu bukan kaleng-kaleng intinya. Makanya saya bilang itu ilmu dengkotnya semua ilmu hikmah. Karena memang dari kitabnya dijelaskan bahwasanya memang ilmu itu adalah ada dengkotnya segala ilmu asror, hizib ya, bagi teman-teman pecinta hizib tuh. Hizib, asror, rajeh gitu. Emang itu adalah dedengkotnya, berinduknya segala macam ilmu asror, hizib dan al-rajeh itu adalah Asma Batrosin. Memang lebih condong buat perang ilmu itu, buat menghajar jin, misalnya menghajar jin fasik gitu kan, buat ruqyah itu enak banget pakai Batrosin itu. Nah, oke, terus ada lagi belum lagi masih istiqomah yang lain atau masih lagi riyadhah sekarang? Kalau sekarang kalau pas kebetulan ini selesai ini saya istiqomahkan saja. Karena kebetulan cuti
Sebenarnya ada banyak sih mau saya riadokan, cuma ini kan posisi saya cuti ya, waktu saya buat keluarga, orang tua, istri sama anak saya di rumah. Tapi saya harus wan ke Gubes Wisma Wijaya dulu supaya berkah. Karena apa? Karena apa, ridhonya guru itu sama doanya guru itu penting lah untuk ini. Apalagi saya muridnya di Gubes Wisma Wijaya. Insya Allah lah. Kan yang penting kan saya mah pasti mendoakan untuk semua murid-murid saya itu mah pasti gitu. Man ya berbedaannya adalah pada waktu kita udah bertatap muka gitu kan, seorangnya sering datang kemari gitu kan, itu jadi lebih memorinya lebih ingat aja sama orang-orang ini gitu aja perbedaannya. Tapi bukan berarti saya menganak emaskan salah satu murid, tidak, tetapi secara logika dan secara manusiawi bahwasanya kalau misalnya ada beberapa murid yang sering sowan ke sini, sering komunikasi sama saya, otomatis dia memorinya lebih saya ingat gitu, lebih tahu sama orang ini gitu dibanding orang yang jarang komunikasi gitu doang sih sebenarnya. Nah, terus habis itu oh ya jangan lupa ya buat teman-teman yang di Papua atau di belahan Indonesia bagian timur, kalau emang misalnya pengen belajar, mungkin karena saya memang udah agak terlalu banyak ya murid, jadi saya juga membimbingnya juga udah agak susah gitu, waktunya agak susah. Bisa juga belajar ke Mas Data Rodolf ya, hubungin tadi nama IG-nya apa? Atta Always ya, follow jangan lupa. Ada nomor juga sih, nomor HP. Nomor HP-nya berapa? WhatsApp-nya nomornya 0813 4363 1221. Nah itu catat ya, jangan lupa ya. Belajar sama Mas Data, insya Allah sanatnya sama, ilmunya sama, pemahamannya pun juga sama insya Allah, karena sanatnya sama dari saya juga, dari Sukma Wijaya Al-Hikmah juga. Oke, kita sudah agak lama nih ngobrolnya, dan sampai di sini dulu, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan komen, hidupkan loncengnya di channel YouTube kami pada Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Dan pesan saya buat teman-teman semua bahwasanya ingatlah bahwasanya Allah selalu melihat kita, memperhatikan kita, dan makanya hati-hati dalam berbicara, dalam bersikap. Oke, karena Allah selalu melihat kita. Karena apapun yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apapun yang kita ketik, bahkan yang kita ketik, yang kita simpan dalam hati pun itu semua dicatat. Oke, sampai di sini dulu. Saya Sukma Wijaya Al-Hikmah dan Mas Data Rodolf. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.